nih, pemilik calon mayat official. Subscribe ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Runan Handoyo, di Ronan Handoyo Files. Bukan beberapa waktu sih. Jadi sempat kan gue live di Instagram. Gue berada di satu tempat bersejarah di kota Tangerang, di daerah BSD, Bumi Serpong Damai. Gue kesana nggak sendirian, berdua dengan Fatur, pemilik calon mayat official. Rencananya kita mau ke tempat itu tadinya sore ya, sekitar jam 4-an atau jam 5 gitu. Tapi entah kenapa si Fatur ini dapat feelingnya dia datangnya abis maghrib jam 7-an. Ya udahlah, kita jalan jam 7 setelah Isya gitu ya. Kita ke tempat itu. Tempatnya adalah Palagan Lengkong. Itu adalah sebuah tempat, ada rumah dan juga monumen di mana Mayor Daan Mogot terbunuh. Kenapa gue penasaran untuk tempat itu gitu ya? Ya, kenapa gue penasaran untuk datang ke tempat itu? Jadi gini ceritanya. Saat gue rekam kan, gue tuh saking excitednya gitu. Gue bilang gue waktu itu SMA. Enggak, waktu itu gue belum SMA. Sekitar SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu, gue lupa. Gue pernah ke situ. Waktu itu tuh jalanan masih sepi, masih banyak sawah-sawah, masih kayak pedesaan gitu loh, di tahun 96 atau 97-an gitu, gue lupa. Ya pokoknya antara 96, 97, 98 deh. Gue kelas 1, kelas 2 SMP. Ada acara. Saat itu kan gue aktif di kepramukaan ya. Di hari Sabtu kalau nggak salah ya. Kumpul tuh semua anak-anak pramuka yang ikut pramuka, ekskul pramuka. Ada acara kenaikan tingkat penggalang. Lupa gue dari penggalang ramu, rakit atau terap gitu, gue lupa. Tapi dengan syarat harus jalan dari rumah gue kan sekitar, rumah gue tuh di sekitaran ya, adalah ya di dekat IKEA gitu kan, dekat IKEA. Jalan sampai ke BSD, lo bayangin aja berapa kilo itu demi dapat pangkat penggalang. Yaudah tuh, yang jadi pimpinan regunya waktu itu yaitu si Amit, temen gue anggotanya dia. Gue, Novi, Sumiati kalau nggak salah ya, Amit, sama siapa lagi ya, lupa gue. Pokoknya 7 orang tuh waktu itu kelompok gue. Jalanlah kita akhirnya dari sekolahan ke BSD sana. Coba lo bayangin berapa kilo itu, gila. Nyampe di sana dikasih tahu lah, kita belok kanan digituin. Ngapain? Udah belok kanan. Karena sesuai dengan jadi sebelum kita berangkat kita dikasih apa sih, kayak peta buta gitu loh. Arahnya ke sini, cuma dalam bentuk kertas. Akhirnya setelah ketemu ini belok kanan gitu kan. Akhirnya ada tanda panah belok kanan. Kita belok ke kanan. Pas saat lagi belok ke kanan, gue ngeliat nih ada salah satu bangunan rumah ya, gede gitu, kayak rumah-rumah zaman dulu, model-model rumah-rumah, tau gak sih, kayak rumah sidul gitu, rumah-rumah Betawi. Jadi setelah sampai di rumah itu, gue aneh aja gitu,
di tengah-tengah taman. Dulu masih asri, masih banyak pohon-pohonan. Kalau nggak salah sih ya, di tahun 96, 97, 98 itu perumahan itu belum terlalu penuh gitu ya. Bangunannya juga masih kelihatan bagus, kayak baru dicat, pintunya terbuka. Gue langsung liatin, kok di tengah-tengah taman ada rumah bagus banget gitu, pintunya terbuka, pintunya warna hijau. Bangunan pertama, bangunan kedua. Nanti kalian lihat aja ya videonya di akhir cerita gue. Sambil jalan, gue sempat baca nih, cuma dari jauh gitu, tapi gue nggak ingat apaan bacanya. Gue cuma ngeliat dari pintu depan, gue liatin begini aja. Mereka udah pada, buruan, sebentar lagi kita nyampe di pos berapa gitu nih. Ada tanda ini, di situ kita berhenti buat ketemu, buat ngisi pos apa, gue lupa, terakhir tuh pos PBB apa gitu, gue lupa ya. Ya kalian buru-buru, gue malah diem jalan ngeliatin aja, seolah-olah kayak ada yang manggil, masuk sini, masuk gitu. Tapi gue diem, gue cuma diem di depan jalanan, ngeliatin pintu yang terbuka, sama terkagum-kagum sama rumah itu gitu loh. Akhirnya si Amit, baik, lamun aja lo, buruan ditinggal lo sama yang lain, udah mau nyampe pos terakhir kita, cepetan digituin. Iya. Akhirnya udahlah, gue nggak menghiraukan bangunan itu. Yang pada akhirnya gue baru teringat dari tahun berapa ya, sekarang berarti 97, 96, 97, sekarang 2021. Berapa tahun kemudian tuh pokoknya udah puluhan tahun kemudian gue baru teringat bahwa di daerah Tangerang tuh, tapi gue nggak tahu ya, gue lupa tuh kalau itu daerah BSD gitu, ada tempat bersejarah, dan gue nggak tahu itu tempat apa gitu. Gue searching di Google, sampai di YouTube pun gue searching. Yang bodoh dan gobloknya, gue searchingnya apa, bangunan bersejarah berpintu hijau di kota Tangerang. Ya banyak lah, dak. Pada akhirnya dapat, yang alhamdulillahnya ketemu, Palagan Lengkong. Gue aneh kan, Palagan Lengkong, di daerah Lengkong nih. Gue bukan, klik gitu, gue langsung kaget, ini dia bangunannya, ini dia rumahnya. Cuma udah agak-agak gimana sih, udah agak-agak genteng. Dulu kan masih bagus ya, kayak baru dicat, temboknya, pintunya juga terbuka. Sekarang nggak, pintunya tertutup, catnya yang putih juga udah mulai agak kusam gitu, tapi masih terawat. Gue kaget, gue langsung, ini dia nih yang dulu beberapa puluh tahun yang lalu waktu gue SMP, ini bangunannya. Gue harus ke situ. Gue kayak punya ketertarikan untuk datang ke situ gitu loh. Akhirnya gue WhatsApp lah si Fatur, Tur, mau ikut nggak? Mana bang? Tempat bersejarah. Di mana? Di BSD. Deket nggak dari rumah? Kayaknya sih deket deh, sebab di map tuh cuma 5 sampai 10 menit. Ternyata betul deket banget gitu loh. Kalau naik motor, jalan kaki ya lumayan berkilo-kilo. Yang gue inget sih ya, waktu gue SMP itu demi pangkat pramuka itu, demi pangkat penggalang, gue jalan acara tuh pagi jam 8, nyampe sana tuh jam 12 siang. Pulang nyampe rumah lagi asar, jadi sholat zuhur dulu di sana, asar ya. Udah nih, finally gue datang berdoa sama Fatur. Pas nyampe, disambutlah kita dengan nama Monumen Palagan Lengkong ya. Gue yang anehnya, padahal itu tempat bersejarah gitu kan, tapi adanya di tengah-tengah perumahan dan di tengah-tengah kota gitu, dan nggak ada yang jaga. Jadi kalau kalian mau main ya main aja. Kalian sekarang searching Palagan Lengkong di daerah BSD, tempatnya terbuka dan umum. Gue kesana, Fatur parkirin motor. Saat Fatur parkirin motor, dia nyamperin gue. Kita nggak jauh dari rumah bersejarah itu.
disambutlah dengan suara burung yang sama waktu gue ada di Semarang ketika terekam sosok Naryati si kuntilanak. Suaranya sama, burung kayak gitu, gitu loh. Lama banget, gue langsung begini, tur kita disambut gitu kan. Gue bilang, tur kita udah disambut. Iya bang, itu suara burung apaan ya, kok aneh ya, padahal itu perumahan kelas elit ya, tapi ada suara burung malam gitu, wak 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 gitu loh. Awalnya suaranya jauh, tiba-tiba deket, wak 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 wak. Diem aja gitu kan, kita sama Fatur diem. Yang anehnya lagi, kita kan duduk di, jadi belakang gue monumen nih, monumen siapa saja yang terbunuh di situ gitu kan, termasuk Mayor dan Mogot, dan juga 36 atau 37 prajurit yang dia bawa. Kita duduk di belakang monumen langsung menghadap rumah gitu loh, rumah bersejarah itu. Jam 7:30 ya, habis isya. Awalnya kita masih ngerasa ini ada angin gitu, ser-ser, padahal di tengah lapangan, di tengah lapang luas, masih ngerasain angin. Setelah ada burung itu ngak-ngak, angin tetap ada, pohon tuh berangin, tapi kita nggak ngerasain, malah gerah dan panas, seolah-olah kayak dikelilingin berapa orang gitu loh, bukan beberapa, banyak orang. Oke, kata Fatur, bang ke depan yuk, jadi ke arah depan rumahnya gitu loh, gelap kan. Ini di video kelihatannya terang banget, itu gue pakai ini ya, pakai penerangan gitu ya, pakai apa sih, flash. Kita ke depan rumahnya dulu. Pas lagi di depan rumahnya, Fatur langsung begini gemeteran, bang itu di belakang rumah apaan bang, di bawah pohon itu yang warnanya orange bang, lagi duduk tiba-tiba bangun. Ya si Fatur ngeliat Nadi Belanda yang tadinya duduk tiba-tiba dia bangun gitu, mungkin terusik sama kita. Dia sempet, bang itu apaan bang, dia langsung begini, itu apaan bang, itu tuh Nadi Belanda. Tapi nggak ganggu sih, cuma dia menunjukkan ini loh gue di sini gitu. Tadinya posisinya duduk pakai baju warna orange gitu kan, ya khas baju Belanda lah. Dari duduk di bawah pohon tiba-tiba dia berdiri gitu, cuma berdiri ngeliatin kita aja, tapi nggak jelas karena jaraknya jauh. Yang gue lihat cuma sosok perempuan baju orange, tinggi, pinggangnya ramping ya gitu. Waktu langsung bang, wah gila bang, noni Belanda gitu kan. Ya udahlah, kita balik lagi ke monumen. Pas saat lagi duduk di depan rumah itu membelakangi monumen, wah perasaan gue udah gak enak nih, udah gak enak banget. Tiba-tiba langsung deng gitu loh. Itu kan malam ya, jam 8-an gitu. Gue langsung kaget, gue ngeliat ke atas langit, kok jadi senja gitu. Tahu gak sih senja? Kayak sore, kayak mau antara jam 4 atau ya jam 5 gitu. Gue langsung begini. Fatur masih ada di sebelah kanan gue, tapi gue langsung kaget. Gue begini sambil megang handphone. Loh, kok jadi sore gitu loh. Dan gue ngeliat rumah itu jadi lebih bagus gitu loh. Semua perumahan itu hilang semuanya. Yang ada, gue kayak berdiri di tengah-tengah perkebunan. Terus, ini maaf kalau gue agak-agak ini ya, gue kayak berdiri di tengah-tengah perkebunan, tapi rumah itu ada di tengah-tengah perkebunan itu gitu, dan asri gitu loh. Belakangnya pohon tinggi-tinggi. Gue sih ngeliatnya kayak pohon apa ya, aduh gue lupa apa sih yang kita kalau waktu masih kecil tuh bijinya tuh kita buat adu trak gitu ya sampai pecah. Pohon karet. Jadi pas gue lihat,
kok banyak pohon karet gitu ya, pohon karet. Tahu langsung dek 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 dek. Gue ngeliat banyak orang, tapi bukan orang kita, orang Jepang. Gue ngeliat banyak orang Jepang, pasukan Jepang ya intinya sih, bukan Jepang yang pakai baju biasa, ya itu tentara Jepang. Gue banyak ngeliat tentara Jepang gitu. Kan kalau kita mau ke arah tempat ini, kita belok kanan nih, jalan utama BSD. Tapi yang gue anehnya tuh, arah gue datang itu bukan jalan utama. Di zaman dulunya ya, ini maaf kalau salah, di zaman dulunya, di tahun 19 pasca kemerdekaan setelah Belanda kalah 1946an, di tahun 1946. Dan gue baru ya alhamdulillahnya gitu, gue begini, oh jadi dulu jalan utama menuju ke BSD bukan ke arah BSD-nya gitu loh, tapi malah sebaliknya, arah belakangnya gitu loh. Banyak sosok tentara Jepang berdiri kayak lagi ngejaga gitu kan. Gak lama kemudian gue seperti ngedengar kayak ada suara mobil gitu, suara mobil datang. Kedengaranlah suara orang ngomong dalam bahasa Jepang gitu, tapi gue nggak ngerti, samar karena nggak jelas banget, suara samar. Gue langsung nengok ke arah sebelah kanan gue langsung begini, ke arah depan jalanan, arah pintu masuk. Gue langsung begini ngeliat tentara Jepang yang lagi jaga, langsung siap-siap, langsung begini megang apa sih, kayak senapan yang ada sangkurnya gitu, langsung begini. Nah, di mobil itu, ini yang gue lihat ya, mobilnya sih kayak mobil apa ya, mobil yang sekarang tuh truk yang untuk bawa tentara, bawa TNI kayak gitu, tapi besar, nggak ada ininya, nggak ada apanya, nggak ada atapnya gitu. Itu tentara Indonesia. Wow, Jepang udah mulai, yang gue lihat nih tentara Jepangnya banyak yang wasos gitu, tapi gue nggak dapat nih mereka ngomong apa, cuma kayak bicara, cuma dari body language-nya itu, gerakan tubuhnya kelihatan mereka kayak bersiap-siap gitu loh. Di depan mobil truk, bukan, oh ya itulah gue nyebutnya truk kali ya, yang membawa tentara Indonesia. Gue ngeliat kayak antara jeep atau apa gitu ya, seperti jeep lah ya. Turunlah yang pertama yang gue lihat nih, satu orang turun, masih muda, gagah banget, sumpah gagah banget, masih muda. Ini yang gue lihat masih muda, gagah bener, tapi berwibawa gitu loh, muda, gagah. Gue ngeliatnya juga ganteng dan bersih, tapi berwibawa gitu. Gue sampai begini sih ngeliatin, wow. Di belakang dia ada lagi nih 2 orang yang kayak ngedampingin gitu loh. Pas dia mau masuk ke area rumah itu, rumah yang bercorak kayak Betawi gitu, sempat dicegat nih sama pasukan Jepangnya gitu, kayak diginiin. Tapi gue ngeliat sih pemuda yang gagah wibawa ini ngomong, tapi kedengaran sih ngomongnya kayak ngomong bahasa Jepang juga ya. Langsung kan, tiba-tiba dari arah dalam, gue ngedengar suara juga nih, kayak seperti ngedengar suara, langsung lah mereka kayak dijinin masuk, tapi diawasin gitu loh, diawasin sama tentara Jepang yang lain. Pasukan yang dia bawa ini yang gue lihat ya, maaf, masih ada di
di dalam mobil, tapi bertiga turun ke arah rumah utama. Sebagian lagi itu ada sekitar 40 orang kalau nggak salah ya di dalam mobil itu, di truk itu 40 orang. Si anak muda yang gue lihat masih muda, yang gagah itu, yang diringin dijaga ketat oleh 3 pemuda juga, tentara kita juga gitu. Gue sih ngeliatnya baju tentara. Jadi si anak muda yang gagah ini pokoknya gagah banget, pakai baju tentara gitu, didampingin ini nih kayak ajudan 2 orang gitu kan. Di belakangnya diikuti juga nih sama tentara kita juga nih, tentara kita sama tentara Jepang. Yang gue lihat sih ada sekitar 10 atau 15 orang gitu turun. Pas turun kayak yang awal gitu loh, tapi tetap di belakang juga ada tentara Jepangnya. Dipersilakanlah yang tiga orang ini masuk ke dalam rumah gitu. Di dalam rumah itu gue ngeliat ada mungkin pimpinan Jepangnya kali ya, orangnya agak tinggi, sekitar umur 30-an gitu, 30 mau 40-an, tinggi tapi agak sedikit gemuk. Gue kan begini nih, dia agak sedikit lebih gemuk lagi, cuma nggak gemuk-gemuk amat gitu loh. Pas duduk kayak ada diskusi, yang gue liat seperti diskusi. Gue nggak ngedenger suara, tapi kayak orang diskusi gitu kan. Awalnya sih sepertinya diskusi berjalan lancar dan baik. Tiba-tiba, oh iya, di sekeliling rumah itu dijaga ketat tentara kita Indonesia sama tentara Jepang, dikelilingin. Awalnya kayaknya sih bicaranya tuh enak gitu, tiba-tiba gue ngedengar kayak seperti suara dar gitu loh, dari arah, sebentar, gue berdiri timur tenggara, dari arah tenggara gitu, dari arah kiri gue, dari arah kiri depan kiri jalan gitu. Gue seperti ngedengar suara dar gitu kan. Tahu-tahu kaget semua tuh yang di depan, tentara Jepang, tentara kita gitu kan. Yang di dalam rumah masih kayak bicara gitu. Tiba-tiba yang kedua kali bukan dar lagi, tapi dar gitu loh. Mulailah kedengeran seperti suara-suara kayak langkah kaki, dak. Terus gue ngeliat muka-muka, wajah-wajah tentara Jepang dan tentara kita langsung begini, langsung seperti lihat-lihatan gitu loh. Udah nyiapin tembakan semua gitu kan. Jadi tentara Jepangnya menghunus ke kita, tentara kita juga menghunus ke Jepang. Kedengaran lagi tuh makin banyak suara tembakan, jedar. Disitulah gue ngedenger kayak suara ribut, suara sepatu, langkah kaki, terus suara banyak lah, kayak suara orang lari-lari, di deru bisingnya suara pistol. Di situ tiba-tiba jelas ada suara, entah ini Kochiwa atau Kojira gitu ya, Kochiwa gitu kan, Kochiwa. Gue kaget, larilah. Gue ngeliat ada tentara Jepang lari ke arah gue gitu, ke depan, berdiri di depan gue, tapi kayak nggak ngeliat gue gitu loh. Gue ngeliat itu sore, langit malam berubah jadi senja gitu, jadi agak-agak oranye. Si tentara Jepang lari ke depan gue, entah dia bicara sama siapa, dia kayak ngomong gini, Kochiwa gitu, Kochiwa. Gue langsung kaget, gue ngeliatin begini nih. Gue langsung ngeliatin tentara Jepangnya sambil kedengaran suara Kochiwa gitu kan. Gue langsung nengok, dia ngomong sama siapa, tapi kayak nggak ada orang gitu. Gak lama kemudian, kelihatan lagi, udah banyak mayat di depan gue. Udah banyak mayat tentara Jepang, mayat tentara kita juga gitu loh. Kedengeran lagi suara Kochiwa gitu kan, masih hal yang sama, Kochiwa. Nah,
Pas lagi ada suara kociwa gitu, si tentara Jepang yang di depan gue nih, ya mungkin sekitar 2 meteran di depan gue lah ya, dia nunjuk gitu loh ke arah bawah, kociwa gitu, kociwa. Pas lagi nunjuk ke arah bawah kociwa, gue ngeliat mayat-mayat tentara kita ya, ini aduh, bergelimpangan gitu kan. Ada yang masih hidup tapi kayak jadi tawanan gitu. Mungkin ini kali disuruh gotong gitu kan. Gue ngeliat beberapa tentara kita nih, tentara, aduh nyebutnya susah nih, apa sih, TNI mungkin ya, TNI kali ya zaman dulu ya, atau ABRI gitu zaman dulu, kayak ngegotong, maaf ini jenazah teman-temannya gitu, digotong, ditumpukin gitu, ditumpukin. Sedangkan yang jenazah Jepangnya sama tentara Jepangnya sama tentara kita juga disuruh gitu loh sama tentara Jepang, disusun dengan rapi. Kalau yang kita tuh ditumpuk begitu aja gitu loh. Gue sampai kegergetan kan, gue sampai begini nih dalam hati gue, biadab gitu loh, biadab gitu kan. Udah nggak kedengar lagi suara kociwa, tapi dari dalam rumah gue nggak dengar kayak suara, entah ini ne atau day gitu, sosok yang anak muda yang gagah gitu, yang gagah sama cakep itu dan tampan itu. Gue sempat ngeliat tangan dia begini nih, D gitu kan, ke orang Jepang yang agak sedikit gemuk gitu, D. Di belakangnya yang 2 orang ini yang ikut duduk ngeluarin pistol gitu kan, mengacungkan ke yang orang Jepang. Yang orang Jepang juga sama, ngacungin pistol juga. Yang di depan siap-siap juga gitu loh, kayak mau ngeberondong. Cuma yang di anak muda ini mungkin kali ini ya, gue sih ya Allah kalau memang itu betul, bersyukur banget gue bisa ngelihat. Gue rasa itu adalah sedih gue. Mayor Daan Mogot gitu ya, aduh kacau. Gue sempat ngelihat anak muda ini yang mungkin gitu ya, Mayor Daan Mogot, dia kayak bilang D. Gue nggak tahu tuh D artinya apa, gue nggak tahu D, cuma kayak begini, D. Dia sambil menuju ke arah pintu luar, dia ngeliat begini nih ke arah luar. Pasukan kita udah nggak ada gitu kan, ada tapi cuma sedikit, dan seperti senjatanya udah dilucuti, tapi kayak ditahan Jepang gitu loh. Setelah ada suara D gitu kan, tiba-tiba dengaran lagi suara tembakan, jedar gitu. Si pimpinan ini yang tadinya hadapan begini langsung nembak, dar gitu loh. Udah, yang 3 orang ini termasuk si anak muda yang tampan itu jatuh tersungkur karena selain ditembak sama orang Jepang yang gue liat tinggi gemuk itu, diberondong juga dari luar. Bukan diberondong sih, kayak si yang Jepang agak gemuk ini nembak jedar gitu, dari luar juga dar gitu loh. Jadi kayak beberapa tembakan senyap langsung, semua senyap. Gue kaget, ya ini kayak sekarang nih, gue gerah, angin banyak, tapi gue ngerasa gerah gitu dan ngap. Si Fatur sama kan, dia juga masih sibuk noni Belanda itu, karena noni Belanda itu mau komunikasi sama Fatur, tapi gue nggak mau gitu, gue nutup gitu kan. Setelah 3 orang yang di rumah ini dijedar ditembak begitu, ini yang bersyukurnya, alhamdulillahnya gue seperti melihat yang di rumah ini nih, yang 3 orang dihormati gitu loh.
Kalau yang lain kan, yang jenazah-jenazah yang lain ditumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau yang Jepang disusun rapi. Ini dihormati, ditaruh di depan teras rumahnya, dengan itu kayak ditaruh di depan rumah. Setelah itu langsung dang, ketutup semua. Gue kaget pas ketutup semua, gue langsung kaget. Gue udah panas dingin. Nah, jadi itu yang gue lihat, yang 3 orang di rumah ini disusun apa sih, diperlakukan dengan sopan gitu loh, nggak seperti yang tentara yang lain ditumpuk-tumpuk gitu kan. Setelah itu langsung deng, ketutup. Gue langsung kaget, gila ini sih kacau gitu kan. Fatur tetap fokus sama yang si noni Belanda, dan dia nunjuk kan, ini rumah tengah-tengah tuh kayak toilet gitu. Fatur bilang, itu di toilet apaan ya, kayak lagi ngerangkak ya. Ternyata memang kayak ada orang lagi ngerangkak, cuma gue nggak mau menghiraukan itu. Gue masih terkaget-kaget gitu kan. Setelah itu kedengar lagi suara, ada nih di Instagram, gue lupa dia ngomong apa, panjang gitu kan. Udah gue share di Instagram, karena gue nggak tahu bahasa Jepang ya, gue share langsung ke Instagram gitu. Pas gue baca di monumennya, ya ternyata yang di dalam rumah itu ada mayor atau jenderal yang disebut AB atau apa gitu ya. Terus ya, dan anak muda yang memimpin, yang ganteng, gagah, dan tinggi, berwibawa itu, itu Mayor Dan Mogot gitu kan. Gue bersyukur banget bisa ngelihat ngelihat visualnya, walaupun gue hanya nge-flashback. Gue jadi makin ternyata ini loh yang membuat ketertarikan gue selama berpuluh-puluh tahun untuk kembali ke tempat itu gitu. Ternyata itu adalah rumah bersejarah di mana saat Belanda sudah kalah, Indonesia memproklamirkan diri merdeka gitu kan. Terus datang Jepang, Hiroshima Nagasaki dibom, Jepang kalah. Camp tentara Jepang yang di Tangerang kan udah ini ya, ibaratnya udah kayak habis gitu. Ternyata rumah yang ini nih, yang disebut Palagan Lanyong itu adalah, kalau gue bilang bukan camp sih, apa sih kalau kita sebutnya itu, yaudah bukan apa sih kalau bukan camp, markas terakhir tentara Jepang di kota Tangerang gitu loh. Tujuan mereka datang ya untuk melucuti persenjataan tentara Jepang itu, karena memang Jepang udah kalah dan Indonesia juga merdeka kan 1946. Tentara kita mau melucuti persenjataan mereka juga, dan dengan cara damai, nggak dengan cara perang. Tapi Jepang, ini yang gue lihat ya, Jepang malah licik. Ternyata yang suara dar pertama kali itu adalah udah permainan mereka. Ini yang gue lihat ya, itu permainan mereka. Dor pertama itu adalah simbol kayak ayo mulai gitu kan. Ternyata dar itu suara jauh dari sana, arah jauh untuk pertanda ayo mulai sekarang gitu loh perangnya. Nah, jadi itu pengalaman gue waktu di Palagan Lengkong, ada videonya ya. Ini maaf kalau ada salah, sebab di sana gue nggak kuat nge-flashbacknya, energinya itu kenceng banget, dan nggak teganya itu ya ngelihat tentara kita ditumpuk dengan secara nggak manusiawi gitu, sedangkan tentara Jepangnya sendiri disusun dengan rapi gitu loh ya. Dimanapun kita berada ya, hargailah sejarah,
Terus bersyukurlah kita hidup di zaman yang sudah merdeka, yang sudah bebas. Kita hanya tinggal meneruskan kemerdekaan itu gitu, dengan cara kita, dengan cara yang baik ya. Jadi itu pengalaman gue setelah sekian tahun penasaran itu rumah apa, itu tempat apa, yang akhirnya gue searching, dapatlah gue ke tempat itu. Nanti videonya ada di akhir cerita ya. Ternyata itu adalah rumah yang dulunya markas terakhir tentara Jepang di kota Tangerang, dan tempat terbunuhnya juga Mayor Dan Mogot, yang sekarang namanya diabadikan sebagai nama jalan yang terpampang panjang dari Jakarta sampai ke Tangerang ya. Akhirnya terjawablah udah tuh misterinya rumah itu gitu. Terima kasih buat Fatur yang udah mau nemenin, dan kayaknya gue bakal lebih seneng deh kalau ke tempat-tempat bersejarah gitu daripada tempat-tempat angker yang biasa, yang cuma ketemu kuntilanak lah, genderuwo lah, pocong lah. Kayaknya lebih enak gitu ya. Jadi lebih bisa menghargai bangsa Indonesia, lebih bisa menghargai perjuangan para pahlawan, lebih bisa menghargai gimana susahnya hidup di zaman penjajahan dan di zaman pasca kemerdekaan ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dari muka bumi, khususnya Indonesia dan umumnya pada dunia. Kita hanya terus melanjutkan kemerdekaan dengan passion kita, dengan cara kita yang baik ya. Kalau kalian suka dengan pengalaman gue dan cerita gue pada video sekarang, tolong di komen, di komen dan di support, di like, di share juga, dan juga kalau belum subscribe silahkan di subscribe ya. Ini akan tayang ya mungkin di bulan Agustus, di tanggal 17 Agustus kali ya. Jadi itu pengalaman gue datang ke tempat bersejarah yang ada di kota Tangerang, tepatnya di BSD, Bumi Serpong Damai, di Palagan Lengkong, tempat Mayor Daniel atau Daan Mogot terbunuh. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih untuk Fatur juga dari Calon Maid Official. Sukses buat kita berdua ya Tur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi sekarang gue udah sampai di Palagan Lengkong, tempat terbunuhnya Mayor Daan Mogot. Ini ya lokasinya di pinggir jalan. Tempat bersejarah loh guys. Tapi ya malah terbengkalai gini sih, kayak nggak terawat. Ya Tur? Oke, mantap banget. Kita ke monumennya yuk. Jadi ini monumen yang menandai beberapa pasukan yang gugur ya. Ada berapa? Ada 30
Ada 34. Mayor dan Mogot, Direktur Akademi Militer Tangerang. Yuk kita lihat bagian depannya yuk. Gue ngambil footage dulu. Setelah ini kita nge-flashback. Jadi gue kesini dulu tuh nggak begini jalanan, masih sepi. Tahun 97. 97 ya. Gue SMA baru Woi, masuk. Gimana lu? Palagan Lengkong. Bang Satria. Subscribe channelnya ya. Enggak. Nih biar subscriber gua subscribe punya lo juga ya. Bang Satria ya, channelnya ya. Udah gua subscribe dong. Lu di-share Bang sama dia, Bang. Channel lu di-share sama dia. Ya emang harusnya kita saling support sih. Jangan disebut. Ini bagian Itu lu mah kebiasaan punya partner channel kayak gitu. Udah sekarang mah sendiri aja. Emang ini dia sendiri nih. gue lagi rekaman, ntar dulu jangan disebut. Bangsat, ini bagus banget tuh tempatnya. Lokasinya di BSD monumen dan Mogot, keren banget tau. Iya sih, gua aja mau ke rumah Bang Runan dari kemarin muter-muter. Ini bagian depan ya.